Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kita akan mendalami bulan Kitab Suci Nasional di pertemuan yang kedua. Tema BKSN yang kedua adalah Yesus Rajaku. Pertemuan kedua ini mengambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tujuan dari BKSN yang kedua adalah agar peserta mengenal Yesus sebagai Raja yang berkuasa di surga. Yang kedua, agar peserta mengenal identitasnya sebagai hamba yang melayani Tuhan dalam diri sesama yang menderita. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai pertemuan BKSN yang kedua ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Subtema BKSN minggu pertama, kita diajak untuk meneladan Allah, Sang Sumber Kasih Sejati. Sesudah mengenal Allah, Sang Sumber Kasih Sejati, sekarang kita diajak untuk menegaskan kembali identitas kita sebagai orang Kristiani, hamba-hamba Allah, dengan mengenal kembali Kristus Raja Surgawi, yang turun ke dunia untuk melaksanakan tindakan penyelamatan dan membawa kembali manusia ke surga, seperti yang telah dijanjikannya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil, marilah kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah anak manusia itu dan apa yang dilakukannya? Apa bedanya kelompok kambing dan domba? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana nasib mereka? Selama ini, aku termasuk dalam kelompok kambing atau domba. Dan apa yang harus aku lakukan untuk menjadi hamba yang setia, supaya dapat menjadi kelompok domba yang ada di sebelah kanan itu? Marilah kita hening sejenak. Romo, suster, bruder, bapak, ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita merenungkan dari Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kristus yang menyatakan diri sebagai anak manusia turun ke dunia kepada kita manusia untuk menjalankan tugas penyelamatan. Sesudah menyelesaikan tugasnya, ia akan menjalankan perannya sebagai Raja Surgawi yang berkuasa untuk menentukan siapa yang akan masuk dan siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Romo, suster, bruder, bapak, ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita semua tentu telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah Raja, kita adalah hamba-Nya yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami kesulitan
dan penderitaan. Karena itu, marilah kita melayani Tuhan dengan melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan dan sedang menderita. Kita akhiri pertemuan BKSN yang kedua ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu mewujudkan aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada para saudara yang telah mengikuti pertemuan BKSN, pertemuan yang kedua ini. Semoga pertemuan ini menjadikan kita berani untuk melayani dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita yang menderita. Karena itulah sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.